subframe dan juga rear body. Ini gue juga penasaran berapa sih dia bobotnya, karena ini ringan banget ya. Oke guys, sebelum kita lanjut, untuk kita pretelin dulu motornya. Ada baiknya kalau kita dengarkan dulu suara standar dari si Ducati V4S. Guys, sekarang ada bensin, jadi kita nggak bisa panasin lama-lama ya. Oke, lanjut kita bongkar dulu semuanya. Let's go. Oke, kali ini kita akan lanjut. Sekarang udah kita copotin part-part standarnya dari barang-barang karbon yang mau kita ganti. Jadi langsung aja nih kita timbang ya. Pertama, ini dulu nih, tank cover. Kita timbang, dimulai dari angka 0 ya. Nih. Oke, 175. Jadi kalau yang karbon itu 110, jadi ada perbedaan 65 gram. Lumayan. Lanjut, itu adalah hager. Hagernya, hagernya bahannya plastik. Yuk kita timbang. Hager karbonnya itu 215, berarti ada selisih 100 gram. Lumayan, udah? Oke. Lanjut, spakbor depan. Sama bahan plastik juga, dan sama juga ya, ini di yang karbon juga ada ini bracket-bracketnya dan jalur untuk selangnya. Oke, spakbor 430. Kalau yang karbon 250, berarti ada selisih 80 gram untuk di front fender atau spakbor depan. Sorry, 130. Oke,
Nah itu dia, nanti tinggal kita ukur winglet sama nanti motor ini juga akan ganti gear set full. Ya ada gear, lalu ada murgearnya semua. Nanti ini juga akan kita timbang ya, nanti juga akan kita timbang yang lamanya. Jadi kita akan melihat seberapa banyak bobot yang di save untuk si project Ducati V4S kita saat ini. Oke, lanjut. Dan ini yang kalian pasti tunggu-tunggu, pasti kalian penasaran banget seberapa berat subframe dan juga rear tail dari Ducati V4S ya. Ini udah apple to apple alias semua yang terpasang di sini itu yang akan digantikan sama si body carbon dari V6. Oke, moment of truth. Jeng. 3 kilo, 3,6 kilo. 3665. Di sini ada perbedaan sekilo 50 gram. Nah ini yang paling signifikan, yaitu ada di subframe-nya. Sebenarnya walaupun subframe-nya tuh nggak terlalu berat ya, 3,6. Tapi ya dengan kita save weight segitu, jadi lumayan banyak nanti kita totalin semua. Oke? Lanjut. Oke guys, kita lagi lanjut nih pemasangan Ducati V4S. Ini karena kebetulan ganti banyak banget part-part karbon supaya untuk memperingan bobot dari si motornya. Nah, supaya kalian tidak membilang ini hoax ya kalau karbon itu emang lebih ringan. Nah, jadi hari ini gua mau nimbang body standar sama karbon yang mau kita ganti. Kita mulai dulu nih dari front fairing dari si Ducati V4S ini ya. Nah, ini Ducati V4S depannya, batoknya coba kita ukur. Nanti kita catat semua ya yang kita ganti sama yang itu. Ada di 445 gram. Sekarang coba kita timbang front fairing karbon. ...265 gram. Coba nih kita hitung ya. 445 dikurang 265. Beda 180 gram. Yuk kita timbang lagi yang lain. Nanti kita totalin semua. Kita bisa save weight-nya sampai berapa. Sekarang kita timbang side wingletnya. Ini side wingletnya memang juga lebih kecil daripada yang bawaan V4S. Jadi memang wajar dia lebih ringan. Tapi kita lihat seberapa ringan sih dua buah winglet ini. Wah, 180 gram doang. Oke, lanjut. Kita ke rear tire hugger ya. Kita lihat dia berapa gram sih. Rear tire hugger 215 gram only. Oke, lanjut. Tank cover 110 gram. 110 gram. Oke, spakbor depan. Spakbor depan cuma 250 gram. Oke. Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu pasti. Subframe dan juga rear body. Ini gue juga penasaran berapa sih dia bobotnya. Karena ini ringan banget ya. Apakah bisa dia di sini? Oke. 1,715 kilo. Oke guys, lanjut lagi kita mau nimbang. Kali ini adalah handle. Jadi handle dari Ducati V4S ini mau kita ganti menggunakan AEM factory dari Italia. Dan karena master kami kita nggak ganti, kita akan menggantikan handle-nya aja menggunakan AEM factory yang karbon. Ya, jadi ini rumah handle-nya. Lalu ini handle-nya dia terbuat dari karbon. Oke. Nah, kita timbang dulu kalau handle yang standar itu berapa. Oke, 265 gram sepasang. Dan lalu kita mau timbang yang AEM Factory. Let's see. Oke, yang AEM 2 piece itu 240 gram. Oke, so far yang kita ganti semua udah ngurangin bobot. Memang ada beberapa yang nambah, cuma nanti kita lihat lagi kelanjutannya. Oke, nah sekarang gue pengen nimbang body carbon lagi, yaitu adalah gue mau nimbang dulu, kita timbang dulu undercoil. Nah ini undercoil racing. Cuman ini gua kayaknya sih ini bakal lebih berat daripada yang standar ya, karena dia lebih besar. Nah ini dari V6 karbon, enteng banget sih memang. 885. Oke, nanti kita akan timbang yang standarnya. Lanjut, kita nimbang fairing dulu ya guys. Nah ini fairing sebelah mana nih? Sebelah kiri ya. Mari kita timbang. Fairing kiri 700 gram. Fairing kanan harusnya 700 gram juga sih. 735.
Oke, nah sekarang kita mau timbang fairing original bawaannya Ducati, cuman perbedaannya nanti dia sudah ada kepasang winglet. Nanti ini akan gua totalin ditambah dengan winglet carbon full six ya, kemarin udah kita timbang. Jadi nanti akan kita totalin supaya sama. Yuk, ini fairing sebelah kirinya. Oh ya, ini berat sih. Berat kan ada beberapa faktor, selain dia plastik, dia pun juga ada busa-busanya. Ini kayaknya sih kalau fairing berat kayaknya. 1470. Wah, 2 kali lipat. Oke, lalu kita timbang fairing sebelah kanannya. 1485. Oke guys, kita tinggal nunggu undercoil. Kita timbang ya undercoilnya ya. Oke, lanjut kita akan timbang undercoil ya. Dan ini undercoilnya kan dia nyambung. Jadi ini ada klipnya. Ini sengaja nggak gue copot karena kalau di karbon nggak pakai klip. Tapi kalau klip yang di sini nanti ini akan dipakai di karbon. Jadi udah gue copotin ya. Jadi supaya penimbangannya jujur, adil dan bener-bener apple to apple. Oke, undercoil sebelah kanan 525. Undercoil kanan 525 dan yang kiri 585. Oh, ternyata di total tetap masih beratan yang plastik ini. Oke guys, kita lanjut aja. Kita lakukan pemasangan bodi-bodi karbon ini. Let's go. Guys, jadi kita mau lanjut melakukan penggantian footstep underbone yang punyanya si Ducati. Kita mau ganti menggunakan AEM Factory dari Italia. Nah, footstep yang kita gunakan ini adalah special tricolore atau special color yang memang dia keluarin. Tapi ini memang warnanya kalian bisa lihat hijau, putih dan merah. SF ini benderanya Italia gitu. Nanti akan kita pasang di sini. Tuh, keren kan? Gitu. Memang warnanya beda sendiri, tapi ya untuk footstep kayaknya nggak apa-apa sih karena memang ini yang kayak beda tersendiri. Nah, AEM Factory ini footstepnya CNC, rapi, dan ini ada settingannya juga. Nanti bisa kita setting mau seberapa tinggi, seberapa pendek, atau mau seberapa lebih ke belakang. Lalu untuk heel plate-nya dari karbon asli. Ini bagian kanannya, right side-nya, atau ini yang bagian left side. Konsistensi dari produknya sih mantep sih, keren. Nah, ini pun juga sudah foot pack-nya bisa kelipet ya. Jadi sama seperti bawaan, bisa kelipet juga. Nice. Yuk, nanti kita timbang dan sama nanti kita pasang. Oke, kita mau timbang berat dari footstep underbone AEM Factory ini. Kita langsung timbang sepasang aja guys ya. 1 kilo 70 gram. Oke, nanti tinggal kita timbang si footstep standar. Oke guys, setelah tadi kita udah menimbang dan kita mengkomparasi bodi standar dan juga karbonan. Nah, sekarang yang bikin gue penasaran adalah bagaimana kalau kita melakukan penggantian full gear set beserta dengan rantai. Dan yang pengen gue tahu itu memang selain dia jadi lebih ganteng dan lebih cakep pastinya kalau pakai ini, yang bikin gue penasaran adalah weight reduction-nya itu jadi berapa ya. Jadi karena gue penasaran, jadi langsung aja nih kita mau timbang semuanya. Ini kita timbang dulu yang akan kita ganti, yaitu adalah CNC Racing sama nanti rantainya EKA. Tapi rantainya perlu kita potong dulu supaya nanti benar-benar sama panjangnya, baru kita bisa melakukan komparasi dengan tepat. Nah, oke, sekarang kita timbang dulu ya. Ini adalah gearnya. Kalau ini gear dari CNC Racing. Untuk V4S dia mata gearnya itu 525 dan besarnya itu 39 teeth-nya atau giginya ininya ya. Oke, langsung aja kita timbang. Oke, untuk gearnya ada di 250 gram. Sip, lanjut. Kita timbang dulu ini flange ya namanya. Ya, ini rear sprocket flange, yang warna merah. Terus udah gitu, ini bikinannya CNC ya. Potongannya semua udah presisi. Ini mesin, bentuknya cakep kayak bunga. Oke. Untuk flange-nya di 315 gram. Lanjut, kita ke cast drive hub flange.
cast drive-nya. Jadi itu nanti posisinya tuh dia di sini ya. Tuh. Ya. Ini hubnya si flange. Oke, mari saja kita timbang. 330. Next, kita timbang ini dulu deh. Ini namanya wheel nuts. Jadi ini apa yang buat kunci as roda kanan kiri ya di belakang. Kita pakai warna hitam. 2 pieces 85 gram. Lalu nih ini namanya safety wheel nut. Jadi ini kalau kita lihat nanti untuk mengunci si ininya nih ya. Nanti nah dia tuh butuh seperti kawat seperti ini. Ini kawatnya pun juga kita ganti. Kalau sebiji berapa? Nih pakai 2 ya. 5 gram. Berarti kalau 2 10. Kita lihat apakah benar dia 10. Ya, benar. 10 gram. Lanjut, kita ke murgirnya. Ada 6 piece. 25 gram, 6 piece ya. 6 piece. Dan yang terakhir, ini ukuran M8 yang lebih kecil. 15 gram. 8 milinya 15 gram. Oke, jadi nanti sambil kita mau pasang, nanti kita akan copotin semua yang standarnya, kita akan timbang, lalu kita akan bikin table, kita lihat perbandingannya berapa. Jadi nanti setelah melakukan penggantian bodi karbon, sama ini kita lihat weight reduction-nya berapa, sama knalpot ya. Jadi kita lihat total full weight reduction-nya. Oke. Oke guys, jadi lanjut kita nimbang lagi. Jadi ini kita mau nimbang rantai. Jadi rantainya ini sudah kita potong, kita sesuaikan dengan penggunaan di motor Ducatinya ya. Ini kita pakai 3D, PK 3D. Totalnya 2 kilo 2080. Nah ini kita lanjut dulu. Kita mau nimbang velg rotobox. Kebetulan gue pribadi pun juga belum pernah nimbang velg rotobox ya. Jadi hari ini sekalian deh kita timbang velg rotobox. Kita timbang dulu yang belakang. Nanti kita juga akan timbang velg standarnya ya. Oke, kita taruh 2960 velg belakang. Oke, lalu kita akan timbang velg depan. Ini velg depannya. Velg depan ada di 2790 gram. Oke, velg belakang OEM udah Marches ini sebenarnya Marches ini Forge. Cuman tadi setelah megang rotobox tiba-tiba megang ini kenapa jadi berat ya? Belakangnya 3615. Ini kita mau nimbang wheel nut-nya. Wheel nut 230 OEM. Lanjut. Ini flange-nya, flange. 315. Lanjut. Murgir. Nah kalau murgir bawaan ternyata dia cuma satu set doang ya M10. Jadi karena kita ganti CNC Racing berarti dia ada yang M8. Jadi ini M10 doang. Tapi nggak apa-apa nih, nanti kita totalin aja M10-nya. 65 murgir M10. Lalu ini safety pin-nya. Oke, 2 piece ya. 10 safety pin. Lalu kita menuju ke gear. Jadi dia gear sudah gabung sama cash drive-nya. Ya, ini lumayan berat sih. Oke. 1315 pada gear. Lanjut kita ke yang paling berat, rantai. Rantainya sebenarnya udah di ID ya. Tapi nggak apa kita ganti. 2170 rantai.
Oke guys, dan satu part lagi yang akan kita timbang ini adalah pelek depan dari si Ducati V4S. Sebenarnya peleknya ini sama ya, udah Marches ini juga, udah berlogokan Brembo. Karena Brembo dan Marches ini itu mereka adalah satu pabrikan ya. Oke, ini dia pelek depannya. Bobotnya 3,225. Yo guys, jadi ini dia Ducati V4S yang kemarin kita udah bongkar. Jadi ini kalian bisa lihat udah banyak ini udah selesai sebenarnya. Cuman nanti akan berubah yaitu adalah liverynya. Jadi ini kalian bisa lihat ini udah semua full karbon ya. Dari fairingnya sampai ke subframe-nya pun juga udah karbon. Knalpotnya udah kita pasang. Ada spion winglet juga dari Rizoma. Nah, motor ini tinggal kita bikinin atau kita kirim ke Game Factory untuk ditambahin grafis ya atau cutting sticker. Jadi supaya lebih racing looknya. Karena ini motornya udah racing banget ya. Udah pakai knalpot model WSBK, body-bodinya pun juga semua udah karbon. Dan lalu nanti saat review kita juga akan bandingkan seberapa bobot yang ori, OEM-OEM-nya sama yang sudah kepasang di motor ini. Oke? Jadi ditunggu aja berubahnya motor ini. You got me feeling like a firebolt. High in the sky, looking like a thunderstorm, boy. Here we go, go. You're easy to remember, so hard to forget. But baby, it's a coward way you strut. How could I not worship every inch your feet have touched? Halo guys, kalau ini adalah Ducati V4S kedua yang datang di bulan Oktober di Les Motor. Yuk, mari kita review motornya. Nah guys, kalau yang ini lumayan banyak ya pemasangannya. Jadi ini datangnya awal bulan, kira-kira tanggal 4 atau tanggal 5 Oktober ya waktu itu ya. Nah terus ini baru kelar, kelar ketok palu di hari ini gitu ya. Hari ini adalah tanggal 21 Oktober. Jadi kenapa lama? Karena mari kita bahas satu persatu apa aja yang udah terpasang di motor ini. Yang pastinya banyak ya. Nah, motor ini sebenarnya base-nya itu adalah warna merah kayak begini. Yang kalau kalian lihat waktu datang ya. Cuman ini tuh udah di wrap decal ya. Atau udah di cutting sticker sama Game Factory. Nah, jadi sebenarnya awalnya warna merah. Cuman ini sudah banyak banget part karbon yang kita ganti di motor ini. Contohnya ini dari subframe-nya. Ini yang kita ganti ya. Subframe-nya itu. Dan nanti kita juga akan hitung total selisihnya berapa. Subframe-nya ini udah kita ganti, fairing kanan kirinya pun juga udah kita ganti. Lihat tuh. Jadi ini udah karbon banget ya dan selisihnya pun juga udah kita hitung. Selisihnya lumayan dan undercoil-nya juga ada racing sama kayak yang V4 sebelumnya. Jadi kalau V4 yang sebelumnya itu dia WSBK tipe juga knalpotnya, ini juga sama WSBK tipe knalpotnya juga. Jadi dia harus ganti undercoil supaya nggak mentok juga sama headernya. Nah ini juga bagian depannya kita ganti nih guys. Si kedok depannya, wingletnya pun kita ganti. Dari yang bawaannya itu adalah berbahan plastik, kita ganti sama yang karbon. Dan juga kita ganti spakbornya juga pakai yang karbon. Nah, peleknya kita ganti juga pakai yang karbon. Ini kita pakai Rotobox Bullet. Cuman kalau yang warna merah ini listnya ini dibuat sama Game Factory. Nah, ini juga ada karbon ke brake cooler karbon. Untuk kalipernya pemiliknya nggak mau ganti, kita tetap stay di style MR aja. Dengan kita copot mata kucingnya itu, dengan penggantian mata kucing kita masih ganti Duca Bike Spacer ya, 5 mm. Ini juga bautnya udah kita ganti, kita pakai baut dari titanium dari Kenmoto. Karena sama untuk nyopotin si mata kucingnya itu panjang dari si baut ini jadi berubah. Oke, nah tadi kan gue bilang knalpotnya pakai Thermic Noni ya. Nah ini Thermic Noni yang WSBK replika juga. Nah ini juga sama full titanium. Kalau kerennya Thermic Noni itu dia ada header untuk yang menyambungkan dari sensor kanan sama sensor kiri, ada header di tengah ini. Ya lucu sih menurut gue desainnya. Dan dia ada carbon pipe protector untuk belakang. Kalau untuk menggantikan Thermic Noni yang ini, dia nggak bisa pakai spakbor belakang lagi. Atau plat nomornya udah dicopot
dan untuk plat nomor belakangnya ini nggak bisa dipakai lagi. Ya karena memang speknya spek racing. Ini kita pakai lampu 3-in-1 juga. Nah ini kalian juga lihat nih, ini sampai buntut-buntutnya pun juga udah karbon ya. Nah ini jadi bagian belakangnya makin terekspos. Kalau Ducati itu udah paling cakep kalau dicopot sih memang spakbor belakangnya. Karena spakbor belakangnya agak panjang dan nutupin hampir bagian belakang atau keseksian dari si motor ini. Nah ini kalau kalian lihat dari samping belakang nih, lihat deh ini rotoboxnya ya. Dan kalau kalian lihat nih untuk bentuk bodinya ini agak sedikit lebih pendek dibanding si roda belakangnya ini. Jadi membuat motor itu kelihatan padat, pendek tapi kekar gitu di belakang. Ini kalau kita copot si spakbor belakangnya ya. Jadi kelihatannya seperti itu. Oke, ini ada karbon juga dari Thermic Noni. Kalau ini bawaan dari Thermic Noni ya. Ini untuk pipe protector untuk melindungi bagian dari sini supaya nggak kena kaki kita nggak kena panas banget. Nah, lanjut. Untuk master remnya kita juga nggak ganti master remnya, tapi kita ganti handle-nya dari AEM atau AEM factory dari Itali. Nah, ini perbedaannya adalah di handle-nya pun juga berbahan dasar karbon. Master remnya tetap standar ya. Kita ganti dari ini aja sama si handle-nya. Kanan kiri dia karbon juga. Ini ada Progat dari karbon yang V2. Ini adalah Progat keren banget. Ke Ducati itu masuk banget ya guys, mewah banget, gokil. Oke, nah bagian depannya lagi mau ngasih lihat ini nih, spion Rizoma Stealth. Ya, ini adalah spion dari Rizoma, asalnya dari Itali. Dan karena kalau bawaannya kan dia ada lampu sen ya. Dengan kita menggantikan si spion Rizoma ini kan, jadi lampu sennya otomatis nggak ada. Nah, untuk lampu sennya itu kita pakaikan Rizoma, posisinya ada di bawah sini. Nah, jadi supaya dia tetap ada lampu sen di depan, karena kan belakang udah kita gantikan pakai 3-in-1. Nah, depan kita gantikan yang di sini. Jadi model sennya itu agak sedikit-sedikit ngumpat ya, tapi terang banget, kelihatan banget dari depan. Sip. Ini depannya. Bedanya sama Kenmoto, kalau yang Rizoma Stealth ini dia sudah fix ya. Nggak bisa dilipat ke atas atau ke bawah, cuman hanya bisa buka si mirrornya aja. Kalau Kenmoto kan bisa dilipat atas bawah gitu, bisa naik atas bawah. Oke, nah ini yuk kita ke kokpitnya. Nah ini dia bagian kokpitnya. Nah kalau V4S kan ini memang sudah elektrik ya untuk shock depannya. Jadi shock depannya kita nggak ganti. Harusnya mungkin bisa agak lebih ganteng lagi kalau pakai FGR ya. Ini steering damper pun juga udah bawaan dari Öhlins-nya karena sudah elektrik juga. Yang kita gantikan di sini adalah triple clamp-nya. Ini triple clamp-nya kita pakai dari CNC Racing yang berlogokan Farmak Racing. Ya, jadi ini memang adalah part-part atau barang-barang yang memang digunakan oleh Farmak Racing Team. Dan ini limited edition, warna hitam. Ada logo V4-nya. Ini limited edition juga. Farmak Racing Team. Oke. Ini juga ada full stick tank cover, ini juga karbon, dan tutup tangkinya juga nih dari karbon juga, AEM Factory. Nah ini kita juga gantikan clear clutch cover dari CNC Racing yang berlogokan Farmak juga. Ini oil bladnya kita pakai warna merah, lalu si clutch pressure dalamnya kita pakai warna hitam, dan untuk ring pressure-nya kita pakai warna silver. Kombinasinya warnanya ketemu banget ya, sama dengan dekalnya juga. Nah lalu nih ada footstep juga. Ini footstep dari AEM Factory juga. Ini dia sudah foldable atau ininya footpack-nya ini bisa kelipat, dan warnanya ini adalah warna dari bendera Itali, hijau, putih, dan merah. Ya jadi ini memang warna custom warna Itali karena memang motornya dari Itali, AEM Factory pun juga dari Itali. Jadi kayaknya waktu mereka bikin desain warna ini, pemiliknya langsung naksir ya sama si warna dari footstep-nya ini karena unik gitu. Ini heel plate-nya pun juga dari karbon. Oke. Yuk kita lihat ke sebelah sini. Untuk di sebelah kiri motornya ya, nih kita ganti rantainya, kita pakai EKA 3D Black Gold. Kalau untuk V4S dia 525. Oh ini juga Hager sama chain covernya juga karbon nih dari Full Six. Oke, jadi semuanya udah mostly udah karbon. Sebenarnya dulu kita pernah menjual atau kita pernah punya itu swing arm dari karbon ya. Waktu itu dulu kita pasang di Ducati 848 Evo. Cuma sekarang kayaknya swing arm kita belum masukin lagi. Cuman lucu aja sih ya, nanti kalau pakai swing arm karbon bakal lebih ringan lagi. Oke, nah ini lanjut lagi. Gearnya kita udah ganti, set ya, gear, flange, lalu sprocket nutnya sama wheel nutnya, bahkan sampai yang safety pinnya pun udah kita ganti. Oke, nah ini adalah contoh atau penampilan dari si footstep. Gokil ya guys ya. Jadi kemarin kita kan udah timbang-timbang semuanya tuh. Nah nanti kita akan kasih kesimpulan ya. Selisih dari barang-barang yang kita ganti sama barang-barang dari OEM-nya. Yang terutama yang lumayan signifikan adalah si perbedaan body-bodinya sebenarnya ya. Yang dari karbon sampai ke body-body plastiknya. Oke lah guys, daripada kita menunggu lama, kalian pasti udah penasaran sama suara dari Thermic Noni untuk Ducati V4S yang WSBK tipe.
Nice. Kombinasi knalpotnya juga keren, desainnya keren, suaranya pun juga membuat motor ini Ducati banget lah gitu ya. Oke guys, habis ini kita akan review dulu atau kita akan hitung dulu perbandingan dari semua barang-barang yang udah kita pasang di Ducati V4S ini ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus. Oke, sekarang kita mau nimbang berat dari knalpot OEM dari Ducati Panigale. Jadi ini knalpot Ducati Panigale V4S ya guys ya. Jadi knalpot OEM-nya ternyata nggak seribet knalpot aftermarket-nya. Jadi memang knalpot aftermarket-nya yang ribet. Nah ini oke. Ini si mufflernya ya. Mufflernya only aja udah 8 kilo. Muffler doang nih. Belum header-headernya. Oke, yuk kita naikin nih headernya. Header pertama udah naik. Header kedua nih guys. Header kedua. Dan ini adalah pipe protectornya. 12 kilo. 315. Berat juga ya. Oke guys, jadi gue mau minta maaf doang. Satu yaitu adalah footstep atau rear setnya yang lupa kita timbang ya, untuk rear set dari si Ducati V4 karena kan kemarin kita ganti pakai AEM ya. Nah itu hanya footstep doang yang kita kelupaan untuk ditimbang. Jadi gue akan mengeliminasi atau mengeluarkan si footstep ya. Nah jadi ini datanya. Nah jadi untuk barang-barang yang kayak gear, flange, knalpot gitu ya, itu kita dapatkan selisih pengurangan bobot di 6 kilo, 6,440 kilo. Lumayan nih ngurangin 6,440 kilo ya untuk si beban berjalannya. Sedangkan untuk di body karbonnya itu selisihnya sampai 4 kilo 40 gram gitu guys. Jadi setelah kita melakukan penggantian ini lumayan banyak ya. Di luar rear set itu berarti ada selisih kira-kira 10 kilo 480 selisihnya. Itu dia guys, lumayan kita mengurangi bobot sebanyak 10 kilo dari penggantian produk-produk OEM ke produk-produk yang kayak seperti karbon, AEM, lalu knalpot gitu ya. Kita ganti, kita dapatkan selisih 10 kilo 400 ya, di 10.400 gram. Oke, itu ya guys. Thank you.